Polisi membubarkan paksa puluhan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk, Adili 10 tahun dosa kepemimpinan Jokowi, di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat 18 Oktober. Salah satu orator mengatakan unjuk rasa yang dilakukan itu merupakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat dengan 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, apa yang dilakukan Jokowi selama ini hanya untuk menguntungkan pihak oligarki maupun keluarganya sendiri. Terlebih, Jokowi dinilai telah merusak konstitusi demi kepentingan anaknya semata. Kami kecewa dengan apa yang dilakukan oleh para aparat, oleh apa yang dilakukan oleh para elit politik. Kami kecewa kepada Presiden Jokowi, ujar orator dari atas mobil komando. Masa aksi mendesak agar pihak kepolisian membuka jalan agar mereka dapat berorasi di depan Istana Negara. Kendati demikian, hal tersebut ditolak dengan alasan aksi unjuk rasa telah melewati batas waktu yang ditetapkan. Setelahnya, pihak kepolisian langsung memukul mundur masa aksi menuju arah gedung Balai Kota. Ketika itulah terjadi bentrokan antar kedua belah pihak. Aksi saling dorong tidak berlangsung lama lantaran langsung dilerai dari masing-masing pihak. Sementara itu, masa aksi memutuskan untuk menyudahi aksi unjuk rasa dan berjanji akan kembali datang dengan jumlah yang lebih banyak. Kami pastikan kami akan memberikan masa yang lebih jauh lebih banyak. Kami akan terus hadir, baik esok hari ataupun hari-hari berikutnya, itu turnya. Jika memang ada menyuruh putar balik, mungkin kita lebih baik duduk di sini, tidak melakukan aksi apapun. Jika memang harus menunggu besok, kami akan menunggu di sini sampai pagi, Pak. Mungkin untuk kawan-kawan silakan duduk di bawah. Kita aksi-aksi diam saja. Baik. Baik, silakan ngomong orang, silakan untuk ngomong apabila itu. Apa yang tidak boleh? Kalau aksi sedang aksi, kami layani sini. Ada masalah. Kami datang baik-baik, Bang. Santai aja, Pak. Santai. Tidak ada pergesekan antara mahasiswa bahkan pihak kepolisian. Jika memang kita harus mundur, kita bukan kalah hari ini melihat masa kita hari ini. Mungkin tahan. Tidak provokasi. Iya, siap. Kita tidak provokasi, Pak. Siap. Tapi saya tegaskan, Pak, tidak ada dari pihak Bapak untuk membentuk-bentukkan masa aksi hari ini, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Baik, Pak Mokom, tahan dulu, karena kita sudah menyepakati aksi kita hari ini tidak ada anarkisme, bahkan tidak ada gesek-gesekan antar kepolisian hari ini. Aksi tanpa Mokom sama aja Bapak membuka suara-suara kami, Pak. Apa bedanya dengan DPR RI yang sering hari ini telah memutuskan suara-suara rakyat? Sekarang gini, diam dulu. Pertanyaannya, siapa ketika hari ini kita pulang semua pembalap Sambil Pak, kita sidamai kota. Tadi sudah disepakati tidak ada bentrokan antara masa aksi dan mahasiswa hari ini. Tahan. Ya, siap. Tahan. Ini maaf, Pak, izin. Tidak ada gesek-gesekan. Tolong tadi ada perintah konstitusi, satu kan banyak perjalanan Pak, jangan sita-sita aja, Pak. Kita di sini hanya membawa sebuah tuntutan. Pak, tahan. Oke, baik kawan-kawan. 3 jam. Tahan. Pemberitahuan yang besok ada Oke. Pak, kalau emang mau runding secara baik-baik, Pak. Jangan memaksa mokom kita untuk mundur, Pak. Tahan. Iya, tahan. Kita negosiasi dulu.
Berapa lama? Sampaikan ke saya. Saya hanya tanya berapa lama. Boleh kami menjawab? Jika pada akhirnya dalilnya berhasil diketahuan. Oke, baik kawan-kawan. Memang kami baru hari ini yang menyerahkan. Bang, diam dulu bang. Kan kalau berikan waktu saya untuk menjawab kan. Kalau tadi laporan tentang pelanggaran konstitusi bang, sekarang berapa banyak yang dilakukan oleh elit politik yang konstitusi? Ah bang, yang tadi kenapa nggak seperti itu? Berapa lama? Oke, kita akan bertahan sampai kita di sana. Kita hanya di sana bang. Kami tidak bisa. Kenapa alasannya? Tidak, karena rekan-rekan Kenapa, Bang? sudah pemberitahuan. Tadi kan sudah dikasih tahu Pak Kapolres kalau memang besok kita layani pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan. Surat izin atau pemberitahuan Bang. Undang-Undang 98 itu Bang bukan perihal tentang boleh atau tidaknya Bang. Itu kewajiban. Iya. Kita mau Anda di sekarang gini. sudah tahu. Sekarang gini Bang. Tahu aturan Sekarang gini. Berikan dulu kami kesempatan dulu. berapa lama? Kami sekarang izinkan kami ke sana. Kami tidak bisa mengizinkan, tidak jelas. Kenapa alasannya? Rekan-rekan belum urus Izin atau pemberitahuan? pemberitahuan. Oke. Ketika kita tahu beritahu hari ini, sama atau tidak? Ada Izin waktu. Tapi ketika bisa. Makanya bang, dengan kami ke sana, kami akan tertib. Ayo. Kami jamin kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan tutup jalan. Kita nggak akan apa-apa. Kita hanya ingin menyampaikan langsung. Apa bedanya? Kami mohon maaf. Tidak. Kami kalau kami akan terus Saya berjalan gimana? fasilitasi. Ya benar bang. Benar. Rekan-rekan berapa lama? Tadi rekan-rekan dari sini. Bapak nggak boleh. Oke, berapa lama? Kami akan tetap di sana. Kamu harus ke sana dulu. Tetap di sana. Bagaimana kami bisa menyampaikan aspirasi? Kami sampaikan aspirasi kami di mana? Namanya aspirasi semua ada. Bang, Itu hak sekarang ini rekan-rekan. Saya Kapolsek harus menjaga. Tapi ada kewajiban yang rekan-rekan harus lakukan. Apa itu pemberitahuan? apakah hanya masyarakat yang boleh kewajiban? Nanti elit politik melanggar konstitusi siapa yang akan nangkap? Kami tidak mengurus. Nah itu bang, jadi masalahannya. Hari ini, bang, nggak bisa. Kami akan terus bertahan. Sekarang ini ya silahkan. Kalau pada kami harus dipukul mundur, silakan. Pukul mundur. Ayo apa? Iya. Kalau kami nggak mau, Tidak mau ya sudah konsekuensinya. ya udah kita nggak akan mundur. Oke, nggak mundur. Pak Wadir. Terus. Udah. Apa ini? Mundurin itu. Baik kawan-kawan, mungkin kawan-kawan memiliki sosial media. Mundur untuk masa aksi yang ada di depan yang duduk mundur. Tidak akan pernah selesai. Kami tidak melarang untuk melaksanakan aksi, tapi silakan sesuai dengan ketentuan. Hidupkan live streamingnya kawan-kawan. Hidupkan live streamingnya. Ini aja bang. Hidupkan live streamingnya. Kenapa kita nggak boleh? Yang pertama kalau kita melanggar konstitusi kita Kita ambil kejadian-kejadian yang hari ini kita alami kawan-kawan. Ya. Kalian wajib membuka. Ya. Udah hari ini. Ini Pak Wadirnya ini. Iya bang. Mengirimnya siapa? Aku mengirimnya secara online. WA. Ya udah mana? Pokoknya kita bisa secara WA. Tunjukin dulu dia dulu nih. Itu siapa? Yang Tadi ada yang minta. Tunjukin dulu. Pasang banner yang udah ditulis. Tunjukin kepada media-media. Untuk yang mau pegang banner, tolong bawa ke depan. Kalau ada kita udah ke depan ya. Pegang bannernya, tolong bawa ke depan. Abang minta kita ada. Udah. Tadi gua minta kan kita minta. Ini bang ini. Malu. Udah. Iya udah. Udah bicara. Iya udah. Siap. Ini ya. Ini ya bang ya. Oke ya. Ini ya. Udah. Nih. Dari ada intel pokoknya udah bang ada urusan kalau itu ya udah
gini aja bang, maksud gue gini, kalau pada ngomongin soal kita udah terbuat, sekarang gini aja maksud gue. Iya bang. Bang, iya bang, maksudnya. Gaji ya, gaji pokok. Gini, kalau pada akhirnya kita ngobrol ya, saya gini nih. Tadi teman-teman kita yang paling ingin berangkat ke lokasi aksi, kenapa pada akhirnya dihalang-halangi di WC? Coba sekarang gini, bukan terlalu jauh bang. Kalau pada akhirnya dalilnya adalah pelanggaran konstitusi, kalau ada pelanggaran konstitusi, ada semua kita laporkan. bang, berapa pelaporan hari ini belum dijawab sama pihak kepolisian? Makanya ini adalah jalur terakhir untuk kita menyampaikan aspirasi apa bang sekarang? Yang kami tahu awalnya ya pemberitahuan yang kami tahu itu sudah ada suratnya. Ya, sudah ada surat pengadilan dulu. Ini kan versi kami dulu ya. Oke, silakan. Versi kami dulu nih. Ternyata tidak ada surat dari kepolisian dari pihak apa. Tadi dulu jadi potong dulu nih, pelan nih ya. Ya kan? Karena kami kan juga buru nih tahu nih tentang pemberitahuan minimal 7 hari sebelum aksi. Iya, 3 hari sebelum aksi. Nah, di sini juga ada yang tertera kalau misalkan abang paksakan, abang memaksakan nih, monggo silakan, kami tidak menghalangi. Tapi dengan mobil komando ini, mohon maaf, tarik mundur bang. Itu ya, mohon maaf, tarik mundur karena saya tidak mau. Ini aset kami ya, aset organisasi. Oke. Tapi kalau misalkan kalian memaksakan ingin tetap maju untuk ke DPR, monggo. Kita akan membersamai, tapi tidak dengan hukum. Oke ya, itu ya. Tapi kalau misalkan ada pemberitahuannya mau sampai DPR, sampai istana, mau Senayan, mau semua. Kalau ada petunjuk dari Polda, kami arahin kami ikut. Tapi kalau nggak ada kayak gini, kami juga dilema nih, benar nggak? Oke ya, paham ya? Oke ya. Segini bang. Kalau tadi adalah abang kita adalah salah memberikan pengetahuan. Tadi kami dapat informasi bahwasannya teman-teman kita dulu yang dihalangi oleh pihak kepolisian. Sekarang yang lebih membatasi siapa? Karena sudah halangi kami. Sekarang gini, kita sudah ada suratnya. Ketika pada akhirnya ini menjadi dalil buat pada akhirnya kita nggak bisa masuk ke sana. Siapa yang bertanggung jawab untuk kawan-kawan kami yang dijegal tadi? Ayo, ibu dulu jawab. Tunjukkan saja yang menjegal siapa. Laporkan. Apakah di pengalaman, di ombudsman, ada di Hotman, ada di Oke, izin jawab bang. sekarang kita Apa tahu kenapa bisa ada kawalan polisi di sini kalau nggak tahu ada aksi? Apa ya? Maksudnya kenapa ada pasukan lengkap? ada informasi bukan pemberitahuan. Informasi atas Ketika penyelenggaraan menyuarakan pendapat di muka umum itu sudah ada, ya tugas polisi tidak mengawal. tidak bisa, harus ada pemberitahuan. Berarti Bapak ini mengorganisasi polisi ini untuk menghancurkan kita gitu, selain mengawal. Kita tahu teman-teman itu mau acara ini ada Itu loh udah tahu. Sudah pemberitahuan itu adalah legalitas untuk mengasih tahu polisi kita akan ada aksi dan tugas polisi untuk mengawal, Pak. Nah, polisi ini udah berkombi-kombi nih. polisi ini udah batin, tetap sama-sama lu punya pandangan, kami juga punya pandangan. Agak gini. Dalilnya nih perihal tadi. Di sana sudah bukan surat izin, ada pemberitahuan. Oke, ada batasnya, tapi ada nggak tertulis perihal tentang tidak boleh ketika hari ini? Tuntutannya apa? Kan tidak tadi aja. Iya benar. Ada nggak yang melarang? Apa? Tidak melarang, memberitahukan. Ketika kan pas tidak begitu. melanggar, Bang. baca di pasal 15 sanksinya. Apabila melanggar peraturan itu, ada pasal 1, 10 dan sebagainya. Itu dapat dibubarkan, dapat dihimbau, teman-teman tidak melakukan aksi. Buat sekarang pemberitahuan, besok kalian aksi kita layani. Sekarang gini Kalau misalkan pemberitahuan sekarang besok aksi dilayani, berarti Apanya? Bapak nggak sesuai prosedur dong Bukan, juga. yang penting minimal ada tertulis. Tadi udah kita tertulis, Bang. Udah di Ini kan tertulis, Bang. Ya, siapa? Itu dulu nomornya. Ya, siapa? Ya nggak tahu, silakan di Nih. Tadi sudah tidak ada, makanya saya Bang gini sekarang gini. yang Bang. menerima kan Sekarang- saya. Bapak tahu Sekarang gini, akan ada Bang. aksi hari Sekarang gini aja. Aduh. Kalau misalkan Bapak tidak tahu hari ini ada surat pemberitahuan aksi, mungkin Bapak tidak tahu nih dan kita membawa anggota Bapak Oke, untuk menjaga silakan mau di kita. sini biar hukumnya mundur. Udah. Ya udah. Mau di sini itu kan. Masa kita Sekarang gini. Aku kemarin ke Komnas HAM.
untuk melaporkan teman-teman yang dirasa abang dulu di sini dong bang. Iya, kita diskusi dulu. Ini Kalau pada akhirnya tadi abang memutuskan ke melaporkan, kami telah melaporkan teman-teman yang pada akhirnya jadikan tersangka di NTB sampai sekarang masih proses ke kejaksaan. Lalu apa pada akhirnya ketika dalilnya kita memajukan rakyat telah sesuai dengan prosedur, tapi akhirnya kita dipenjara juga. Sekarang apa coba jawab abang sekarang? Ayo, kita udah dapat Komnas HAM. Apa perlu hari ini kita dapat Komnas HAM sekarang? Lah bang, ya benar bang, gini kan abang telah mengopsikan, telah untuk melaporkan, tapi sampai sekarang tidak ada tindakannya. Kami di sana ada disukima dan teman-teman melarang Sekarang dan sebagainya. sekarang gini bang, Kami itu kalau tidak melakukan pandangan ada pelanggaran, bang, ya gini dong bang, gini dong bang. kita dudukkan dulu masalah ini. Menyampaikan pendapat muka umum legal nggak? Legal nggak di konstitusi? Menyampaikan pendapat selama ada pemberitahuan. apa yang kami langgar ketika tidak ada surat pemberitahuan? Apa yang kami langgar ketika kita tidak memasukkan surat pemberitahuan? Kenapa harus kami mengamankan teman-teman? Ya, mengamankan. Karena bukan teman-teman yang punya masalah cuma satu. Di sini banyak masyarakat yang belum mengamankan. Itulah gunanya diatur. Kalau menyampaikan bebas ya silakan aja, tapi kan ada aturannya. Kita datang untuk menyampaikan tuntutan doang. Iya, paham. Sekarang gini bang, sekarang apa sih masalahnya kalau kita pada akhirnya tidak mampu jalan sampai di depan gedung DPR kita nggak bakal untuk jalan? Apa masalahnya? Kenapa kami tidak Sekarang kita mepet ya? Kita mepet depan gerbang kan? Di sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Tapi di sana nggak bisa. Di sana tidak boleh. Apa perbedaan di jalan ini dengan di depan sana? Kita di depan sana. Astaga. Kami kalau di sini kita menyampaikan Sekarang bedanya apa bang menurutnya kalau di sini kita menghalau ya jalan? Bukan menghalau, mengingatkan Iya benar-benar nih. teman-teman. Kalau kita di sini kita nih menghalau. Gunakan prosedur yang ada, udah sih. Bang, apa abang ngasih waktu di sini mengganggu? Bang, Coba dari itu di tracking dulu kan. udah sekarang gini. Sekarang gini. Orang apa sih di sini? Sekarang gini bang, sekarang gini. Itu pertanyaannya. Kalau misalkan nggak ada, kenapa abang di sini? Dengan tenggak. Yang bertanggung jawab tapi masalah pemberitahuan Ya udah sekarang gini aja bang, sekarang gini aja. Bang sekarang gini aja, izinkan kami ke sana. Kami menjamin tidak akan ada lagi segala macam. Di sini aja nanti kami harus silakan teman-teman. Jadi siapa yang perintahkan bang? Kakak kami ini bukan musuh. Yang tadi. Tapi ketika presiden melanggar, siapa yang akan menangkap? Jauh lagi bukan itu lagi. Itu bukan urusan menangkap. Sekarang gini, kalau bapak Buka caranya. yang dulu. Oke lah, sekarang kita objektif lah. Kita objektif. Kamu terlalu melebar. Sekarang kita objektif. Diskusi kita buat diskusi, ayo kita. Bang, sekarang kita objektif lah. Tapi kita mau diskusi. Oke, ketika kita dalilnya adalah 3 hari, kita mungkin hari ini belum memberikan. Oke, pertama. Mungkin belum masuk, pertama. Ketika abang menyalahkan kami, kalian melanggar konstitusi. Mungkin iya, tapi kenapa ketika elit politik melanggar konstitusi diam saja? Ini saya bisa jawab. Kalian berpihak sama siapa sih? Bang, Sama kami atau sama elit politik itu? indeks korupsi kita udah tinggi banget, Bang. Ini teman-teman dari daerah. Dari daerah semua. Dia terancam untuk main di DO di kampus-kampusnya. Bang, coba jawab kami dulu. Ketika konstitusi dilanggar sama elit politik, siapa yang nangkap? Itu sudah tahu. Di dua. Ya, kenapa nggak ditangkap? Bukan. Kenapa nggak ditangkap, Bang? Mana pelanggaran mana? Kita yang melakukan penyidikan. Serius mau ditangkap nanti kalau ada pelanggaran? Kalau ada kita pasti. Itu kan Oke. Stop. Oke, sepakat ya? Oke. Kasus korupsi Harun Masiku, dia sekarang masih buron kemana? Ayo sekarang. Kasus korupsi Harun Masiku dia masih buron, dia kemana? Kami hanya menyampaikan aspirasi ditahan di sini. Bang, hari ini kita menjawab kan. Diam dulu, Jack. Diam dulu. Sekarang abang bilang ke kami bahwasannya abang melaksanakan tugas. Dan kami hari ini merasa bahwasannya kami oke lah menyerahkan kepada abang. Ketika pada hari ini masih banyak buron penjahat, khususnya dari elit politik, kenapa selalu tidak bisa tertangkap? Jawab pertama. Ketika hari ini rakyat tidak datang membawa senjata, datang dengan baik-baik. Walaupun pada akhirnya kami tetap memberikan suatu pengetahuan, walaupun memang tidak sampai, tapi untuk hari ini baru seakan-akan kita ini adalah musuh yang nyata untuk Ini macam berperang aja kita gitu. ini. Sekarang gini bang, kami ingin datang baik-baik. Kalau abang pada akhirnya curiga sama kami, apakah narasi kami serta apa yang kita bawa itu menjadi takutan buat mereka? Berarti ketika kekuasaan merasa takut dengan kata-kata kami, berarti ada yang salah di sana bang. Ayo siapa yang bisa jawab? Ayo siapa yang bisa jawab? Mau Kapolres kayak mau siapa kayak hari ini siapa yang bisa jawab? Menjamin semua kasus buron negara kita diselesaikan. Kalau tidak, sekarang jaminan apa? Bang, kalau bang sekarang kita jangan fokus ke kita, abang fokus kita ketika kita mungkin salah.
Kan itu sama aja melesatkan diri Kita kita. sampai tidak bisa di negara kita ini. Sekarang kita bilang bang, oke kami mungkin tidak sesuai dengan prosedur tadi, tapi kami tetap membuat dan mengirimkan tadi walaupun tidak sampai. Kami nggak salah, oke yang pertama. Yang kedua, ketika pada akhirnya banyak pelaku permasalahan yang datang dari kekuasaan, kenapa pajak belum juga terselesaikan? Contoh nih, jangan salahkan kami. Berarti kami boleh gak untuk bilang masyarakat, jangan bayar pajak, jangan pada akhirnya membayarkan hak yang diperintah oleh pemerintah, bisa gak? Bisa, itu hak kami. Jadi sekarang jangan sampai pada akhirnya kami datang dengan baik, kira-kira tadi Bapak Kapolres bilang kalian sedangkan mereka bang yang hari ini jelas-jelas bertanggung jawab atas hari ini. Apa yang salah ketika kami menyampaikan aspirasi di depan? Tidak ada masalah. Tuh kan nggak ada masalah kan? Persoalan cuma administrasi kami. Apa yang berbeda secara substansial ketika kita Bukannya hanya intinya kita bicara undang-undang. Kalau selama teman-teman tidak pemberitahuan, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melegitimasi hak kita untuk menyampaikan pendapat. Tapi secara teknis kepolisian itu melakukan surat pemberitahuan. Itu nggak substansial Pak. aturannya Itu nggak substansial. Ketika kita tidak memberitahukan siapa semua. ketika kita tidak ketika kita tidak memberitahukan aksi, apa yang berbeda secara substansial Pak? Ini bang. Oke, ini bang sama Kita bingung ini mau jadi. Kita menyampaikan masalah kepada negara. Abang mempermasalahkan tentang masyarakat ada undang-undang. Itu harusnya kita yang meminta kepada mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau pada hari abang tadi bilang seperti itu, kami mengindahkan, saya contohkan, kami mundur. Siapa yang akan jamin besok penyelesaian akan lebih baik? Nah, ayo, kalau ada yang jamin, saya akan minta teman-teman mundur sekarang. Tapi kalau yang tidak jamin, jangan pastikan sampai tanggal 20 dan lebih daripada itu, Jakarta tidak aman. Ayo bisa jawab siapa? Bang, kami ini hanya menyampaikan amanat Tuhan, Bang. Kami tidak ingin pada akhirnya hari ini kami akan dihisap atas dasar diri kita nggak objektif. Tolonglah Bang, siapa yang bisa jamin? Kita siapkan kertas kosong, mau Kapolres kayak bakal siapapun itu berani bertanggung jawab ketika dia tidak menempatkan mundur di jabatannya. Kita akan pulang. Kalau tidak ada, kita akan bertahan. Silakan Bang, sampaikan dulu Bang. Kalau abang saja nggak mau menyampaikan ke mereka, nggak mau Bang kami. Ya udah kita hadap-hadap aja sampai nanti besok Masa nggak pagi. ada yang bisa memberikan solusi? Itu loh. Secara real udah ada nih Bang. Masa Bang, abang harus melihat kembali negeri ini menjadi lebih buruk lagi? Mana yang tadi bersuara tentang konstitusi? Berapa banyak ini pelanggaran di MK, DPR? Kemarin teman-teman kita ditangkap atas dasar mereka hal seperti itu, malah teman kita yang malah diperkarakan. Mana Bang? Jadi kan udah ada nih polisi yang untuk kapal-kapal. Tuntun aja kita ke depan DPR, kita garansikan tidak akan ada apa-apa, kita hanya menyampaikan aspirasi. Udah. Bang hari ini. Udah itu. Terus udah. Oh, apa seperti itu? Silakan siapa yang hari ini Yang membuat itu nggak bisa itu apa, Pak? Siapa yang melarang? Ya, siapa yang melarang Bapak untuk mengawal itu? Kalau abang tadi nih, abang tadi telah berkenal. Ya. Bang, jalan itu nggak kuat Bang buat kita. Makanya kalau kita berdebat sampai kapanpun, gue punya pandangan, kami juga punya pandangan. Hari ini masa pandangan rakyat Bang. Kita bukan punya pandangan, tapi kita memperkuat. Bahwasanya hari ini Bapak menembak kita untuk mundur hari ini Pak. Bukan satu alasan bahwasanya hari ini. Enggak, maksudnya dia teman-teman. Oke. Tadi Bang, itu udah selesai Bang. Sekarang jawaban gini, oke. Sampaikan kepada siapa yang bisa jamin ketika pada akhirnya yang tadi saya sampaikan, kami contoh nih sekarang mundur nih, beri surat pemberitahuan segala macam. Ketika pada akhirnya teman-teman kami diintimidasi di masing-masing kampus, ketika tanggal 16, ketika di Tangerang segala macam, siapa yang bertanggung jawab? Kalau ada yang bertanggung jawab, kita siapkan kertas. Kalau itu melanggar, siap buat mundur. Siapa yang berani? Itu aja. Mohon tingkatnya Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, silakan datang ke sini. Kami tidak akan mundur sampai pada akhirnya kami diizinkan secara baik-baik kami nih di depan sana, selesai. Nggak ada lagi. Kalau pada akhirnya pingin betul kami dengan aparat, berarti kami telah konkret bahwasan hari ini aparat mendukung kekuasaan. Kami datang baik-baik kok. Betul. Saya kalau jadi presiden nggak bakal milih-milih Bapak nih dari aparat kita.
Ini maksudnya kan slogannya mengayomi masyarakat. Ya, presisi itu udah jelas bang. Presisi mengayomi. Musuh Bapak itu adalah ketika kekuasaan itu ada banyak ditangkap. Harun Masiku berapa tahun dari buron. Tapi ketika kita baru salah, kita udah membuat surat seakan-akan kita adalah musuh yang nyata gitu kan. Sedangkan kemarin DPR mengambil polisi MK untuk memperbaiki, dilindungi sehabis-habisnya. Teman kita dipenjarai. Apa? Masa teman-teman dipenjarain negaranya? Kasus wawancara dulu lah. polisi melakukan represivitas terhadap rakyat. Anda sebagai polisi, bagaimana tanggapan Anda terhadap hal itu? Mana buktinya? Kami di sini hanya menyampaikan pendapat. Kita kerjasama antara mahasiswa dengan kepolisian, kerjasama. Ayo kita bersama. Tentram ya adik-adik ya. Kami pastikan itu tentram, nggak ada masalah. Iya bang, kami jamin. Kami ini bukan maling, kami bukan teroris yang bawa bom ataupun senjata. Ini modal almet aja kami ya. Bawa nyawa aja ini. Kami nih Pak, punya atas nih kami cek. Ayo kita sepakat saja, kami nggak Bapak boleh lihat kami Pak, latar belakang kami ada yang masih ada tunggakan di dalam kampusnya. Itu kasus apa? Karena pemerintah belum bisa mendapatkan pemberian hak kami. Beasiswa kami tidak mendapatkan. Musim kami bang, UKT itu naik bang, tiba-tiba heran kita. Banyak tuh baterai. Banyak. 3 jam. Iya. Yang kami pusat ini ya perusahaan konsolidasi karena kita minta konfirmasinya kapan jadi kita tidak di daerah ini itu aja. Kalau yang lebih keras berapa? Teman lain silakan. Dari Jogja, dari Bali nih. NTB. Ke depan dia, masuk ke depan dia minta. Tadi di sini dia kabur. Rame-rame ke situ minta. Tadi di sini dia kita keroyok kabur. Masuk ke sini. Sportif ya. Masuk sini balikin. Mana kau aja Pak? Balikin Pak. Woi. Balikin. Sampai setengah 5. Setengah 5. Ini sudah sampai jam 5.
kasih waktu kami sampai jam 5 untuk kami berorasi, untuk kami menyampaikan. Dan ketika tadi opsi yang kan kita sama-sama kasih ini kan. Tadi Bapak menyampaikan silakan memberikan surat pemberitahuan. Oke. Ketika pada akhir nanti ada surat pemberitahuan dan tadi saya telah menyampaikan teman-teman di masing-masing kampus pada akhirnya ada yang dijaga oleh pihak kepolisian. Ketika nanti ada dokumentasi, foto serta nama orang terkait, kami tidak segan-segan untuk melaporkan yang pertama secara baik-baik. Ketika tidak, akan melakukan jalur secara prosedural Komnas HAM. Opsi keempat, jika belum ditanggapi, kami akan memviralkan. Jadi kami izinkan kami untuk berbahas di sini, berorasi. Lepas itu, kami pernyataan singkat, selesai. Nanti kami mengirimkan surat pemberitahuan. Kami berdebat. Dan beliau sampai jam 5. Kami nggak mau ngapa-ngapain. Sampai jam 5 dan tadi yang Abang bilang kalau ada pihak kepolisian yang iya benar. Oke. Kalau jam ya. Oke. Ya, jam 5. Ayo teman-teman. Pokoknya berarti suruh maju. Oke. Oh, kamu udah di sana? Enggak apa-apa. Pak. Kita udah bilang katanya kalau harus mundur nggak apa-apa. Karena dalil dia kalau mau ditabrakin aja padahal. Maksudnya mau komnya nggak disuruh maju lagi. Nah, maju lagi. Maju. Dia maju tanah aja. Udah, Bang. Ya, Bang. Nah, kami tadi, Abang tadi minta kan untuk lagi. Ayolah Bang. Kami baik-baik nih Bang. Tadi kami sudah sangat untuk pada akhirnya oke lah kami yang mengalah karena pada akhirnya ketika kami berdebat itu karena selesai nih kan. Abang kenapa kamu 13 miliar aja kurang tahu dia kita. Oh iya, kita aja Bang. Kerja sama yang baik aja kita ini biar ini. Kawan Bang. Ini jangan tegas-tegas Bang. Sampai jam 5 ya. Udah. Iya kami mulai ya. Nah, ya jangan oh iya. Sama kita semua juga di. Iya, Pak. Aman. Oke, berarti kalau ini pindah dikit, kita lama dikit di sini. Iya. Ini kita harus disiplin waktu ya. Ini 16 tahun. Ya. Oke. Sedikit masuk ke sini. Oke, sudah. Jangan putar ya. Oke. Udah. Tapi gini, kalau ketika nanti kalau kita sudah masuk dan kita melaporkan teman-teman kita yang dijegal di masing-masing kampus, tadi telah kami sampaikan. Opsi pertama laporan sudah tertulis, ketika masih mentok kami akan diviralkan selesai. Bang, ini Bang berapa diskon dicatur Bang? Tadi mau pulang gitu? Enggak, tadi enggak ada mau pulang tadi. Padahal udah sepakat ini barang ini. Barangnya enggak pulang kan? Dapat semua jemputnya? Masih ada lagi? Dapat Pak. Ya, makasih Bunda. Ya, minumnya lagi ada minumnya. Bukan. Itu lagi katanya di depan mobil. Nah, itu kita komando, tidak ada yang ngalang-ngalang. Oke, baik kawan-kawan. Saya minta untuk kepada Mas Saksi, tolong berdiri. Baik, berdiri kawan-kawan sudah. Saatnya kita bangkit, tidak ada duduk-duduk lagi, saya katakan kawan-kawan. Tidak ada duduk-duduk lagi. Berdiri dari tempat duduk yang dimana kalian tadi duduk-duduk. Saya tegaskan sekali lagi. Aksi kita hari ini bukan aksi main-main. Kita ditarik mundur bukan berarti kita takut mahasiswa hari ini. Betul.
akan maju ke depan pokok. Tidak akan mulai orasi singkat saja kawan-kawan. Saya kawan-kawan, salam saya, salam cinta, salam damai. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kawan-kawan, hari ini kita mungkin tidak lama-lama orasi di depan aparat-aparat yang sudah temu di sana kawan-kawan. Tapi hari ini saya ingin memberitahukan kepada warga Jakarta, bahkan masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini kinerja Presiden Joko Widodo sangat gagal, dan saya katakan gagal hari ini kawan-kawan. Lagi dan lagi, tidak di daerah, tidak di pusat, aksi mahasiswa selalu diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian, yang dimana aparat-aparat kepolisian adalah orang yang dikaji oleh masyarakat itu sendiri kawan-kawan. Kita di sini bukan hanya kita, bahkan ada masyarakat, ada buruh, ada petani yang membersamai aksi kita hari ini. Pelanggaran HAM belum terselesaikan di Indonesia hari ini. Tuntutan kita sama, adili dan tangkap Jokowi hari ini. Mungkin hari ini menurut kalian, pihak aparatur kepolisian, Jokowi sudah benar dalam menjalankan tugasnya. Tapi saya katakan, sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat miskin kota, Jokowi hari ini tidak becus dalam menjalankan tugasnya selama 10 tahun. Pangkat yang kalian punya itu adalah sebuah amanah untuk kalian yang hari ini. Tapi ingat, yang kalian harus tahu bahwasanya setiap orang hidup akan ada hasab yang akan dilakukan oleh di akhirat kawan-kawan. Ingat itu Pak. Mungkin hari ini kita masih bisa dihalang-halangi, tidak apa-apa. Saya katakan hidup tidak ada yang mulia dan tidak ada yang abadi di dunia. Semua akan ada pertanggungjawaban. Bahkan saya tuntut hari ini Jokowi gagal dalam menjalankan tugas. Dosa Jokowi bukan hanya di mahasiswa, bukan hanya di kami. Para leluhur kami, para aktivis kami dibunuh, dibungkam, diintervensi oleh aparat-aparat kepolisian. Dari ujung rambut kalian sampai ujung kaki kalian yang berbaju coklat yang ada di depan sana, harus kalian ingat, tanpa rakyat kalian bukan siapa-siapa. Kalau bukan jabatan, kalian bukan siapa-siapa. Soekarno pernah berkata, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Dan hari ini kita katakan Pak, mahasiswa membawa idealisme, membawa sebuah intelektual. Saya berani berdebat dengan kalian semua. Saya tidak takut katakan itu. Baik kawan-kawan, akan dilanjut oleh kawan kita. Cek satu. Untuk kawan-kawan satu suara satu komando, angkat tangan kiri. Untuk kawan-kawan seperjuangan, angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat yang tertindas. Hidup perempuan yang melawan. Baik kawan-kawan, tentunya hari ini kita datang di sini bukan semena-mena kita datang di sini untuk mengganggu para yang berdiri di depan yang pakai baju coklat yang gagah-gagah. Tetapi kami datang di sini bertujuan untuk ketemu DPR RI. Terus terang, saya adalah perwakilan dari mahasiswa NTT. Kami tahu bahwa penyampaian kami di NTT tidak terlalu masuk di dalam ibu kota. Tetapi pada hari ini kenyataan bahwa di ibu kota model begini ya, wah ini sangat bagi kami miris sekali. Perjuangan kami ini sangat murni. Kami tidak ditunggangi oleh elit politik. Kami datang hanya cukup untuk menyampaikan aspirasi. Kami datang juga tidak memiliki senjata tajam. Semua yang mau menguasai sebagian daripada bangsa ini. Hari ini kita diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi. Dan hari ini kita buktikan kita dihalang di depan itu dan tidak boleh masuk di depan gedung DPR RI. Saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia, seluruh cerdas akademik, seluruh cerdas aktivis mahasiswa, kaum pemuda, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh adat untuk bersatu dan menyuarakan ketidakadilan. Jangan pertentangkan ketidakadilan kepada rakyat kecil, karena itu adalah banding dasar.
Kita sudah merdeka kurang lebih 78 tahun. Cita-cita Indonesia adalah Indonesia emas. Tapi yang kita tahu, Indonesia cemas ataupun Indonesia emas. Maka untuk itu, saya himbau, jangan pernah takut dengan intimidasi siapapun. Ingat itu, mereka yang ada di depan itu adalah berasal dari rakyat, bukan kandidat rakyat. Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami. Perlu kami katakan, kami dari daerah, saya jauh-jauh dari ujung barat Sumatera Utara di Kepulauan Riau yang masih belum mendapatkan keadilan. Hari ini saya bersuara di Jakarta yang merupakan mantan ibu kota Indonesia kita. Dan hari ini perlu saya sampaikan kepada kita bahwasanya saya datang jauh-jauh ke sini untuk menyuarakan ketidakadilan melawan rezim Jokowi saat ini. Mari berjuang bersama. Perjuangan kita masih panjang. Adili dan tangkap Jokowi. Merdeka! 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 Kawan-kawan, saya minta keluarkan suara kawan-kawan. Kita gempurkan sebelum DPR hari ini, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Supaya rakyat Indonesia! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Tanah air satu! Tanah air tanpa penindasan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Bangsa yang gandeng akan keadilan! Kami rakyat Indonesia bersumpah! Berbangsa satu! Bangsa tanpa kebohongan! Bangsa tanpa kemunafikan! Jika ada 10 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan aku 5 di antaranya. Jika memangnya ada 1 orang yang menyampaikan kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, akulah orangnya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Terima kasih untuk semua elemen gabungan dari masyarakat yang telah ikut serta membersamai kami. Mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai intelektual yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi, mempunyai ideologi yang tinggi. Kami ingin menyuarakan berbagai macam aspirasi teman-teman dari luar pulau, khususnya Kalimantan. Kami dikirim dari Kalimantan, dikirim dengan hati nurani kami sendiri. Kami datang menginjakkan ibu kota negara kita ini untuk memberikan ide-ide, tapi kami hanya dihalangi oleh polisi. Terima kasih untuk polisi yang telah melarang kami. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi oligarki. Terima kasih untuk polisi yang telah melindungi DPR, Dewan Penipu Rakyat Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan, semua rakyat Indonesia, termasuk saya, banyak yang sudah sadar atas kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi Widodo. Dinasti politik merajalela dari mulai anaknya. Oleh itu kawan-kawan, sebelum saya mulai orasi, izinkan saya membacakan puisi yang mungkin ini adalah puisi cinta untuk bapak-bapak yang berbaju coklat di depan dengan judul Hayung Hayung. Ketika kuasa digenggam tangan, menjadi tiran adalah pilihan. Dikala pangkat sudah tersemat, berjalan pun selalu mengharap hormat. Tanpa dosa kau lupakan sila kedua, menggilas tangan keji golongan yang terpinggirkan. Kau anggap dirimu semakin terintegrasi dan presisi. Itu hanya slogan belaka. Sloganmu baru, tapi isinya sama saja. Kau libat tanpa belas kasih yang harusnya diayomi. Tuh, kau bilang demi ketertiban. Lampu birumu ternyata terlalu menyilaukan. Pak, tuh, ini negara asasnya Pancasila, bukan ayat-ayat fasis. Humanis ini bukan chauvinis. Teringat kata homicide dalam Puritan, fasis yang baik adalah fasis yang mati.
Sekali lagi kami ingatkan, negara ini demokratis, asasnya adalah ini, bukan ini. Isi negara itu humanis, meski dikira komunis. Represivitas bagi senjata, tangis kencang yang tergilas, dari Kanjuruhan, Rempang, Wadas hingga Kampung Bayam, Teguh Tagar Harapan masih terpampang. Jangan sebut dan bilang, jangan tanya apa yang negara berikan, tapi tanyakan apa yang kamu berikan untuk negara. Kami rakyat punya hak. Kami loyal pada negeri, bukan negara. Karena di negeri ini kami hadir, di negeri ini kami lahir. Di hari Ibu Pertiwi kami mengadu. Negara ada karena kami. Apakah salah jika kami menonton barang sedikit? Kami tak bersenjata namun hanya punya hati. Sebegitu tega membungkam anak-anak Ibu Pertiwi. Oleh karena itu kawan-kawan, di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, kita harus terus memperjuangkan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Betul atau tidak? Karena berapa jumlah kita? Berapa jumlah kita? Kita harus tetap tegak di sini kawan-kawan untuk memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan. Terima kasih kawan-kawan sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit keluh kesah daripada mungkin ini karena saya jauh-jauh dari Cirebon, kemudian ingin menyampaikan sedikit terkait keluhan terkait penegakan hukum. Mungkin kawan-kawan semua tahu ya, di Cirebon penegakan hukum itu sangat bertele-tele, cewek-cewek. Kasus Vina itu gak jelas, dan saya katakan sebagai mahasiswa Cirebon bahwasannya kasus ini kan dipegang oleh Polri. Mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu lagi dari Padang. Tunduk tertindak atau mati. Tunduk tertindak atau bangkit melawan, kawan-kawan sekalian. Saya ingin tanya kepada kawan-kawan sekalian, kita datang kemari baik-baik, betul atau betul? Tapi pada akhirnya kita dijejerkan oleh mobil-mobil baja, kita dijejerkan oleh aparatur kepolisian, kita dijejerkan dengan aparatur sipil penguasa, kawan-kawan sekalian. Soekarno pernah mengatakan, Masuk. Ayo, masuk. ayo bapak-bapak, ibu-ibu, jangan ke belakang, nanti kita foto ya. Bukan, bapak ibu di belakang ya. Ayo, masuk Pak. Kita minta buat seluruh media sedang mengisi debat teman-teman semua. Ya, ibu di belakang semuanya. Ya. Kok takut? Ayo. Kalian ini bukan negara orang lain. Ayo. Oke. Ayo teman-teman. Siap. Sudah media, udah. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Tepat di tanggal 8 kawan-kawan semua, hari ini mahasiswa se-Indonesia dan pemuda berkumpul di berbagai daerah hadir di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi yang hari ini nampaknya tidak bisa dijawab oleh pemerintah. Semangat kawan-kawan semua. Namun kawan-kawan semua, hari ini kita dihadang oleh pihak kepolisian yang katanya kita telah melanggar konstitusi. Tapi sejatinya yang melanggar adalah pemerintah sendiri. Semangat kawan-kawan. Maka oleh karena itu kami mendesak kepada seluruh orang yang melanggar dan juga dia membatasi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, dan saya pastikan dan kami pastikan besok kami akan datang dan lebih berlipat ganda. Semangat kawan-kawan semua. Dan kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, hari ini kami menuntut kepada seluruh kekuasaan, khususnya DPR RI, untuk mengadili Presiden Jokowi dan kawan-kawannya. Yang kedua, ungkap dan tangkap seluruh orang yang terlibat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia. Yang ketiga, hapus Presiden threshold. Yang keempat, batalkan
dan revisi seluruh undang-undang yang merugikan rakyat. Yang kelima, selesaikan kasus konflik agraria. Yang keenam, wujudkan reformasi agraria sejati. Yang ketujuh, selesaikan kasus kejahatan HAM masa lalu. Yang kedelapan, terbitkan peraturan untuk menguatkan posisi masyarakat adat Indonesia ketika menghadapi konflik berhadapan dengan kekuasaan. Yang sembilan, wujudkan pendidikan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang 10, berikan lapangan pekerjaan kepada rakyat Indonesia dengan status yang tetap dan upah yang layak. Yang ke-11, melengkapi dan menyetujui seluruh peraturan yang berpihak kepada rakyat. Yang ke-12, berikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami ingin menegaskan bahwasannya kami akan terus bergerak sampai tanggal 20 Oktober dan pasca 20 Oktober, yang intinya hari ini rakyat yang tidak percaya kepada masyarakat. Dan kami mengajak kepada seluruh kawan-kawan di daerah, mahasiswa, pemuda untuk hadir di Jakarta dengan waktu dekat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Oke teman-teman, terima kasih. Kita lepas dulu buat kita semua. Hari ini kita telah lihat bahwasannya Bapak Kepolisian hanya mengayomi oligarki. Dan sekarang kita sampaikan dan ucapkan kawan-kawan semua. Oke. Terima kasih kepada masyarakat yang sudah membersamai kami. Dan hari ini kami pastikan hari ini bukan akhir. Besok setiap hari kami pastikan ada aksi. Dan ketika dalilnya ada suatu pemberitahuan, berarti kami munasik Bapak Kepolisian. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Ayo, teman-teman kita berjalan sambil menjalankan lagu. Buruh tani mahasiswa, rakyat miskin kota, bersatu padu rebut demokrasi, tegak gembira dalam satu suara, demi progres dunia mulia. Ngomong apa? Mereka itu adalah alat-alat oligarki. Hanya dijadikan alat oleh oligarki. Mereka melawan rakyatnya sendiri. Rakyatnya yang memberikan pajak, ya, yang membayarkan pajak untuk pakaian mereka, sepatu mereka, gaji mereka. Tapi mereka tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada rakyat sendiri. Ingat itu. Papa Fufu. Fufu Papa. Fufu Papa harus ditangkap dan dibatalkan sebagai calon presiden. Ingat itu.